Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Al-Khair, perwakilan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tugas ujian akhir semester Financial Modeling, dan kami mengambil perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Langkah pertama yang kami lakukan ialah menginput seluruh angka-angka yang ada pada laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri, yaitu yang berhubungan dengan income statement, balance sheet, cash flow statement. Langkah selanjutnya setelah menginputkan seluruh angka-angka pada tahun 2018, 2019, dan juga 2020, ialah membuat live skenario. Yang pertama yaitu net sales growth, di mana rumus dari net sales growth pada live skenario ini ialah net sales pada tahun 2019 dibagi dengan net sales pada tahun 2018 dikurangi dengan 1. Net sales pada tahun 2019 dikurangi dengan net sales 2018 dikurangi dengan 1. Dan ini ditarik sampai tahun 2020. Untuk forecast, karena di sini pada tahun 2020 mengalami penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19, kami mengasumsikan terjadinya peningkatan yaitu sebesar 4%. Diasumsikan karena perekonomian mulai membaik pasca COVID-19 menurun. Selanjutnya yaitu cost of goods sold, di mana rumus dari cost of goods sold ini ialah COGS dibagi dengan net sales-nya. Dan ini juga ditarik sampai tahun 2020. Untuk forecast periodnya yaitu 42, yaitu diasumsikan rata untuk tahun 2018, 19, dan juga 2020. Selanjutnya yaitu selling expense, yaitu dengan rumus selling expense dibagi dengan net sales. Selling expense dibagi dengan net sales. Juga ditarik sampai 2020. Untuk forecast-nya yaitu 20%, di mana diasumsikan rata-rata antara tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Selanjutnya yaitu general and administrative expense, dengan rumus general and administrative expense pada income statement ini dibagi dengan net sales. Dan juga ditarik sampai tahun 2020. Sedangkan forecast periodnya yaitu diasumsikan sama dengan tahun terakhir, yaitu 30%. Selanjutnya yaitu other operating income. Ini juga sama, yaitu other operating income pada income statement dibagi dengan net sales. Dan ini juga ditarik sampai 2020. Asumsi forecast period juga sama, yaitu tahun sebelumnya. Hal ini juga serupa dengan other operating expense. Selanjutnya yaitu tax expense, di mana rumusnya yaitu tax expense dibagi profit before income tax. Tax expense dibagi dengan profit before income tax. Ini juga ditarik sampai 2020. Dan untuk asumsinya, ini yaitu asumsi rata pada tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Selanjutnya yaitu accrued receivable days. Di sini memakai rumus accrued receivable dibagi net sales. Accrued receivable yang ada di balance sheet, di sini maksudnya, dibagi dengan net sales, terus dikali dengan 365. Ini ditarik sampai 2020. Dan untuk forecast period yaitu menggunakan tahun terakhir yaitu 48. Ini juga ditarik. Selanjutnya yaitu inventory. Inventory dengan rumus inventories dibagi dengan COGS dikali dengan 365. Inventories dibagi dengan COGS dikali dengan 365. Ini ditarik juga sampai 2020. Untuk asumsi juga sama, yaitu tahun sebelumnya. Hal serupa juga berlaku pada account payable,
yaitu account payable dibagi COGS dikali 365. Dan juga untuk asumsi sama. Selanjutnya yaitu investment in property and equipment. Di sini menggunakan rumus penambahan aset tetap pada tahun 2019 dibagi dengan penambahan aset tetap pada tahun 2018 dikurangi 1. E89. Ini penambahan aset tetap 2019 dibagi dengan penambahan aset tetap pada tahun 2018 dikurangi dengan 1. Dan untuk forecast-nya yaitu diasumsikan 5%. Ini merupakan asumsi rata 2019 dan juga 2020. Dan untuk Swiss loan payment yaitu 260 juta. Ini merupakan diambil dari D94. D94 yaitu financing cash flow. Setelah life scenario ini selesai, selanjutnya kami membuat supporting schedule. Untuk yang pertama yaitu account receivable. Pada account receivable ini di-linkkan dengan account receivable yang ada di balance sheet yang telah kita buat sebelumnya. Account receivable. Selanjutnya ini juga ditarik sampai 2020. Hal ini berlaku sampai forecast periodnya. Selanjutnya inventory dan juga account payable. Ini juga berlaku dengan hal serupa, yaitu di-linkkan dengan yang ada di balance sheet, yaitu inventories dan account payable. Dan forecast periodnya juga sama, yaitu link dari atasnya. Setelah account receivable, inventory, dan account payable diperoleh, selanjutnya barulah kita mendapatkan net working capital yang didapat dari account receivable ditambah dengan inventory dikurangi dengan account payable. Selanjutnya change in NWC atau net working capital, yaitu dan diperoleh dari net working capital dikurangi dengan tahun sebelumnya, net working capital tahun sebelumnya. Dan ini tinggal di drag rumusnya sama sampai 2025. Selanjutnya yaitu supporting schedule untuk depreciation schedule, yaitu yang pertama PPE opening. Angka pada PPE opening pada tahun 2018 diperoleh dari aset tetap bersih yang didapat pada laporan keuangan tahun 2017. Selanjutnya plus capex. Angka ini diperoleh dari catatan atas laporan keuangan, di mana kita lihat pada biaya perolehan pada catatan atas laporan keuangan, yaitu penambahan aset tetap dikurangi pengurangan aset tetap. Maka didapatlah plus capex ini. Dan untuk forecast period di sini, ini menggunakan angka yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian juga untuk less depreciation atau pengurangi depresiasinya, juga angkanya didapat dari catatan atas laporan keuangan, yaitu penambahan dan dikurangi dengan pengurangan jumlah akumulasi penyusutannya pada catatan atas laporan keuangan. Demikian juga pada forecast periodnya, ini merupakan angka yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 maksudnya. Selanjutnya yaitu PPE closing, yaitu diperoleh dari PPE opening ditambah plus capex dikurangi dengan less depreciation. Selanjutnya debt and interest schedule. Ya, ini diperoleh dari laporan keuangan juga, yaitu 260 miliar pada tahun 2018. Karena di sini payment-nya 260 miliar dilakukan pada Februari 2018 dan pada tahun tersebut dianggap utang sudah lunas pada Bank Loan Swiss. Oleh karena itu di sini
forecast period, dan juga tahun-tahun setelahnya berjumlah 0. Untuk interest expense, ini didapat dari 14,5% dikali dengan debt opening, 260 miliar. Mengapa 14,5%? Karena hal tersebut dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangannya. Selanjutnya, kita masuk pada income statement. Ini telah kita inputkan sebelumnya berdasarkan angka-angka yang ada di laporan keuangan pada tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Selanjutnya untuk forecast, income statement yaitu pertama net sales, yaitu net sales tahun 2020 dikali dengan 1 ditambah net sales growth pada tahun 2021. F25 dikali 1 ditambah net sales growth yang telah kita asumsikan sebelumnya di left skenario. Selanjutnya yaitu cost of goods sold. Ini menggunakan rumus net sales dikali dengan forecast yang telah kita buat sebelumnya mengenai cost of goods sold. Maka didapatlah gross profit, yaitu net sales dikurangi dengan cost of goods sold. Selanjutnya yaitu ini dapat kita drag ke kanan seperti biasa. Selanjutnya yaitu selling expense, yaitu yang diperoleh dari net sales dikali dengan selling expense yang telah kita buat forecast di atas sebelumnya. Hal ini juga berlaku pada general and administrative expense, other operating income, dan juga other operating expense, yaitu dikali net sales dikali dengan forecast yang telah kita buat sebelumnya berdasarkan akun yang bersangkutan. Maka di sini didapatlah total dari keempat beban ini, dan seterusnya didapat operating income yang diperoleh dari gross profit dikurangi dengan total beban ini. Selanjutnya yaitu financial income interest dan financial expense. Ini diperoleh dari forecast periodnya diperoleh dari rata dari 2018, 2019, dan juga 2020 yang dibulatkan. Hal serupa pada financial expense bank administrative. Setelah angka ini didapat, maka didapatlah profit before income tax yang diperoleh dari operating income ditambah financial income interest dikurang financial expenses. Selanjutnya yaitu tax expense, yaitu tax expense pada forecast dikali dengan profit before income tax. Selanjutnya barulah didapatkan net profit after tax, yaitu profit before income tax dikurangi dengan tax expense. Selanjutnya kita masuk kepada balance sheet. Yang pertama yaitu cash and cash equivalent, yaitu diperoleh dari cash and cash equivalent pada cash flow ini. Selanjutnya itu account receivable. Account receivable yaitu dengan rumus net sales dikali account receivable yang hari dibagi yang hari yang forecast yang kita buat di atas tadi dibagi dengan 365. Selanjutnya untuk inventory yaitu COGS dikali inventory yang telah kita buat sebelumnya di atas dibagi dengan 365. Selanjutnya prepaid expense, yaitu diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Untuk advance for purchase, deferred tax asset, cash and cash equivalent restricted to use it, property and equipment net, right of use asset, intangible asset, guaranteed, dan other asset net,
itu diasumsikan rata pada tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu account payable pada liabilitas dengan rumus COGS yang terdapat pada income statement dikali dengan account payable yang telah kita buat forecast sebelumnya. Account payable dibagi dengan 365. Untuk tax payable, accrued expense, guarantee distributor, dan employee benefits liabilities itu merupakan rata-rata dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Maka dapatlah angkanya seperti ini. Dan ini rata-rata pada 3 tahun sebelumnya juga. Begitu demikian. Setelah didapat, maka didapatlah total liabilitas. Selanjutnya yaitu ekuitas. Untuk share capital-nya yaitu tetap dari tahun ke tahun yaitu 588.500 juta. Untuk additional paid in capital-nya yaitu rata-rata dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan untuk 2022 yaitu rata-rata dari 2019, 2020, 2021. Dan juga berlaku hal yang sama untuk other comprehensive income. Di sini juga rata-rata pada 3 tahun sebelumnya. Dan untuk return and earning dicari menggunakan rumus Goldsack if analysis. Sehingga didapatlah cek ini sebesar 0, yaitu balance antara aset dan juga liabilitas ekuitasnya. Selanjutnya yaitu cash flow statement. Pada cash flow statement ini terdapat 3, yaitu operating cash flow, investing cash flow, dan juga financing cash flow. Untuk yang pertama yaitu operating cash flow. Ini didapat dari cash received from operating activity, didapat dari G41. G41 yaitu net profit after tax. Dan begitu seterusnya. Ditambah dengan interest income dan other income yang didapat dari rata-rata 3 tahun sebelumnya. Dikurangi dengan interest expense dan income tax. Ini juga merupakan rata-rata dari 3 tahun sebelumnya. Maka didapatlah cash from operation yang didapat dari penjumlahan 3 sel ini. Untuk selanjutnya yaitu investing cash flow. Di sini didapat proses fixed asset addition dan juga dividen. Ini merupakan rata-rata dari 3 tahun sebelumnya. Dan ini juga bisa ditarik ke kanan. Maka didapatlah total dari cash from investing. Dan untuk financing cash flow, ini hanya terisi pada tahun 2018. Karena pada tahun 2018 terjadi pelunasan utang jangka panjang Swiss Bank Loan sebesar 260 miliar. Karena telah terjadi pelunasan, maka pada tahun-tahun sebelumnya ini berjumlah 0. Selanjutnya yaitu net increase atau decrease in cash and cash equivalent. Untuk forecast periodnya didapat dari cash from operation ditambah dengan cash from investing ditambah dengan cash from financing. Maka didapatlah totalnya seperti ini. Dan juga cash and cash equivalent at beginning the year. Ini merupakan tahun sebelumnya. Cash and cash equivalent in the year tahun sebelumnya. Dan cash and cash equivalent end of year dapat dari penjumlahan net increase atau decrease-nya
ditambah dengan cash and cash equivalent beginning of the year. Demikianlah penjelasan financial modeling dari kelompok 6. Atas kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.